Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Santri Kota berdua. Saat ini saya sedang berada di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, bertanya-tanya kepada para ustadz, para dai, bagaimana pandangan dia soal LGBT yang konon selalu maksa akan datang ke Jakarta. Ikut terus channel Santri Kota. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana pandangan Ustadz sebagai founder Santri Motivator School terkait dengan rencana kedatangan LGBT di Senayan, Jakarta? Kita harus tolak dan tetap tegak lurus dengan keputusan MUI bahwa melanggar aturan yang sudah disyariatkan oleh Allah lewat Rasulullah, dan tentunya melanggar jati diri sebagai insan yang diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak perlu sebutkan ayatnya, dalilnya seperti apa, semua sudah tahu, dan tidak ada yang membenarkan seluruh agama di dunia, tidak ada yang membenarkan tentang hubungan sesama jenis. Jadi kita harus tolak dan tegak lurus bersama MUI. Hidup MUI, hidup MUI. Berbicara tentang LGBT, berbicara tentang fitrah manusia sesungguhnya. Nah, fitrah manusia ini kan sejak dari awal manusia ada dan sampai kapanpun nanti itu nggak berubah. Ya laki-laki, ya perempuan. Ketika ada kelainan, berarti ada sesuatu yang error. Nah, hal yang seperti ini sesungguhnya bisa diatasi secara kedokteran, ilmu sains bisa, secara ilmu hipnoterapi bagaimana yang saya kuasai bisa dikemanakan, dikembalikan kepada fitrahnya. Nah, orang yang seperti ini semestinya memang selayaknya tidak untuk kita jauhi sebenarnya, tetapi permasalahannya ketika ini kemudian di blow up, diiklankan, maka salahnya, khawatirnya pada sisi orang-orang yang kekurangan kasih sayang, perekonomiannya kurang, atau bahkan perekonomiannya cukup tetapi tidak mendapatkan kasih sayang dari ayah ibunya, kemana mereka larinya? Ya seperti itu. Akan selalu ada di mana efek positif dan negatifnya. Semuanya tergantung daripada anak ini komunitasnya bagaimana. Kalau komunitas kita pada komunitas yang benar, sekolah-sekolah yang benar. Kita ingat beberapa tahun yang lalu ada bahkan di sekolahan gurunya sendiri adalah pelaku seperti itu, kan berbahaya seperti ini. Nah, yang seperti ini adalah menularkan pada generasi berikutnya yang berbahaya. Nah, jadi selalu bisa ditarik positif dan negatif, mau disembuhkan atau mau dikampanyekan, itu aja permasalahannya. Oke, kira-kira Ustadz menerima atau menolak kehadiran LGBT di Indonesia? Saya sebagai seorang dai yang pasti tidak bisa dikatakan menolak lah, karena kita tidak punya institusi. Sebagai moral, ya pasti saya tidak menghadiri. Kalau murid-murid saya menganjurkan tidak untuk datang, tapi bukan berarti saya sudah tolak, jangan menerima, jangan diberi kesempatan untuk datang, ya karena kita bukan itu. Tetapi kalau pihak pemerintah bertanya, seandainya dan itu belum terjadi deal, semestinya kita tolak. Negara Singapura aja bisa menolak Ustadz Solmed. Sebenarnya kita bisa menolak siapapun datangnya negara kita. Ini rumah kita, tapi dengan cara yang santun sebagai bangsa yang cinta akan berdamai. Oke, terima kasih Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Menyikapi tentang kegiatan LGBT yang insya Allah beberapa hari ke depan akan diselenggarakan wacananya di Indonesia. Menanggapi hal itu, saya termasuk orang yang tidak setuju, bahkan tidak menginginkan hal tersebut terjadi, dikarenakan hal tersebut sangat tidak sesuai dengan kodrat manusia. Jadi LGBT ini adalah satu penyimpangan yang tidak dibenarkan dalam syariat agama kita, agama Islam. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah, Ustaz? Baik,
mestinya dari pihak pemerintah artinya tidak memfasilitasi, tidak memberikan wadah untuk kegiatan tersebut bisa diselenggarakan di Indonesia, karena hal yang demikian ini melanggar atau tidak sesuai dengan norma-norma di negara kita ini gitu. Barangkali kalau di luar negeri atau di negara-negara lain hal tersebut sah-sah saja diadakan, diselenggarakan, tetapi tidak halnya demikian di Indonesia ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Saran Ustadz untuk pemerintah bagaimana seharusnya bersikap? Saran saya, kalau misalnya ini dilakukan oleh pemerintah, maka pemerintah hari ini akan dianggap menyelewengkan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh syariat agama. Dan tentunya pemerintah dengan sikap Pancasilaisnya harus bersikap tegas dalam melarang LGBT. Respon Ustadz terhadap kelompok aktivis HAM yang mengatakan bahwa hak asasi manusia harus dikasih ruang di NKRI ini seperti apa Ustaz? Kebebasan dalam hak asasi manusia itu sudah ada aturan-aturannya sendiri dan tidak boleh terlalu kebablasan, karena hak asasi manusia bukan untuk melegalkan sesama jenis, tapi bagaimana kita mengaktualisasikan diri lebih luas lagi di dunia ini, terkhusus untuk di Indonesia tercinta. Oke, terima kasih Ustaz. Oke, sahabat santri kota, di penghujung video ini saya berada di Pondok Pesantren An-Nasirin, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Silakan sahabat santri kota untuk memberikan kesimpulan sendiri tentang bagaimana sebenarnya LGBT tersebut. Ikuti terus kegiatan kita santri kota, semoga kita semua sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos. Jangan lupa di komen, like, and subscribe.